Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Oktarif Valiatna dengan NIM C14001221004 dari Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bogor. Nah, di sini kali ini ya, hari Jumat, tanggal 19/94, saya membuat video tentang seleksi data kualitatif dan kegunaannya bagi aquaculture. Oke, saya jelaskan sedikit apa itu seleksi data kualitatif ya. Jadi data kualitatif itu merujuk pada pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi yang bersifat deskriptif dan non-numerik. Jadi metode ini memfokuskan pada aspek kualitatif suatu fenomena. Kalau di aquaculture ya antara kebobot, kualitas untuk generasi ikan yang lebih baik. Oke, kita mulai ke seleksi data, pengolahan datanya. Oke, yes, kita sudah masuk ke Excel. Di sini ada 3 tabel dari 3 kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini kelompok saya sendiri. Nah, di sini ikan yang kita gunakan dalam seleksi data kualitatif ini menggunakan ikan nila, di mana kita menggunakan jantan saja dalam seleksinya. Kenapa? Karena ikan nila ini paling cepat pertumbuhannya itu di ikan jantan. Ikan betina kurang. Kalau ikan mas, di ikan betinanya lebih cepat dibanding jantan. Oke, langsung masuk ke seleksi data individu kelompok 4. Kelompok saya menggunakan kelompok sendiri. Nah, yang kita mau ambil ini data si jantannya saja. Jadi data betina kita hapus, kita tidak gunakan. Oke, setelah itu, nah di sini dari ketiga ini panjang total, panjang baku, dan bobot ini bisa digunakan nih untuk mencari data seleksi individunya. Nah, yang saya mau ambil ini dari panjang bakunya. Panjang baku ini kita copy, pindahkan samping. Nah, kemudian kita sort and filter, kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kita cari nih nilai rata-ratanya. Rumusnya average, tarik, tutup, enter. Nah, dapat kita 20,75. Nah, berarti panjang baku di bawah 20,75 ini kita tidak pakai atau tidak gunakan untuk seleksi data selanjutnya. Nah, yang kita ambil ini untuk jantan, ikan nila jantan yang di atas 20,75. Itu data seleksi individu. Kemudian kita masuk ke seleksi data family. Nah, di seleksi data family ini juga masih ada betina dan masih ada jantan. Kita sisihkan dulu yang betina ya, tidak digunakan. Nah, oke. Setelah itu kita seperti sama, kita urutkan sort and filter, sort, kemudian sama juga kelompok 3-nya, sort and filter. Oke, kita sort and filter. Oke, setelah semua di sort and filter, kita cari lagi juga rata-ratanya dengan rumus average. Kita tarik, tutup, paste, enter. Sama ini juga kita pakai rumus average, tutup. Kenapa? Average kita pakai, kemudian terus bold, kita enter. Satunya lagi sama dengan average, kemudian kita enter. Oke, selanjutnya ini nyari between. Between ini kita dapat dari nilai data kelompok yang memiliki rata-rata paling besar. Nah, di sini paling besar ini dari kelompok 4.
kita ambil data kelompok 4. Kita copy, pindahkan ke between. Nah, between ini sudah kita dapatkan nih data nilai kelompok 4. Within ini dia diambil dari data terbesar tiap kelompoknya. Nah, yang saya pakai ini 3 teratas dari masing-masing kelompok. Kelompok 2 kita ambil, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 kita copy, kita paste aja. Nah, didapat nih within dan between-nya. Nah, ini within ini bisa digunakan untuk seleksi kombinasi. Caranya sama, disesuaikan, diurutkan, kemudian cari rata-rata. Nah, yang nilai rata-rata di bawahnya itu tidak digunakan, dan yang diambil itu data rata-rata ke atas, bobot rata-rata ke atas yang digunakan. Oke, kita sudah dapat between within. Kemudian kita lanjut ke pengolahan data bobot. Nah, ini di sini kita udah ambil nih bobot kelompok 4, kelompok saya. Jantannya udah full jantan. Kemudian betina nih tidak diambil karena kita mencari bobot jantannya saja. Kemudian dicari rata-ratanya dengan rumus average ini. Kemudian G0. G0 ini adalah fenotip 1 ya, indukan 1 dari jantan yang mau kita gunakan. Fenotip parental 1. Kemudian cari rata-ratanya dengan average. Kemudian stdef ini sama dengan average, dia cuman sama dengan stdef, di drag terus di enter. Tujuan stdef ini apa sih? Untuk mencari keragaman data. Jadi stdef itu kalau makin tinggi dia makin beragam, dan kalau makin rendah stdef-nya itu dia makin seragam. Seragam. Jadi stdef naik itu makin beragam datanya. Itu ada yang 400, 300, 200 sekian. Kemudian stdef makin rendah itu dia makin presisi, makin akurat, makin seragam, makin mendekati angka seragam gitu. Jadi yang mau kita cari ini seragamnya, stdef makin turun. Nah, kita lanjut ke G1 atau anak 1 yang diturunin dari fenotip 1. Caranya gimana? Caranya itu kita pakai rumus sama dengan 0 titik in. Kita pakai inv, buka kurung, kita pakai run, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, koma, rata-rata dari G0 dan stdef dan stdef nih guys, stdef dari G0, tutup kurung. Jangan lupa kita kunci istilahnya pakai lambang dolar ini. Oke, setelah sudah kita enter nih guys. Nah, dapat nih datanya 290 sekian, sekian. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah nih sebanyak yang kita mau. Segini aja ya. Kemudian ini kita bisa copy. Nah, pindahkan ke sini. Kemudian kita pastenya ini paste spesial. Caranya gini, klik kanan tadi. Kemudian ke panah ini dan cari yang paste values nih, yang ini. Kita pencet klik, datanya udah ada nih guys. Kemudian sort and filter lagi dari yang terbesar dari kecil. Continue sort, dapat datanya. Nah, ini datanya berubah-ubah, kenapa? Karena dia random. Rumusnya ini random. Datanya random. Jadi kalau kita enter aja nih misalnya, enter lagi, datanya akan berubah. Tapi data di sini nggak berubah. Kenapa? Karena kita pakai paste spesial. Oke, kita cari rata-ratanya lagi. Pakai average dari ini, kita pakai tuh enter. Nah, dapat rata-ratanya. Seleksi ini dapat dari mana? Dari saya ambil 10 terbesar dari
G1 ini, data ini ya, 10. Copy, pindahkan ke seleksi. Mau pakai 7 bisa gak sih? Bisa aja, tapi biar lebih enak nih 10 ya, ambilnya 10 aja. Kemudian cari lagi rata-ratanya guys, average lagi dan lagi, rata-rata lah average. Tutup, enter. Stdef pakai apa? Pakai stdef, sama dengan stdef, tarik lagi. Oke. No. Pencet yes ya. Oke. Stdef. Tutup kurung. Oke. Buka kurung, tutup kurung, enter. Dapat nih rata-rata sama stdef-nya. Nah, G2 ini didapat dari sama kayak yang tadi rumusnya, norm sama dengan norm titik env, kemudian buka kurung, random, buka kurung, tutup kurung, koma, si average tadi di koma sama stdef, tutup kurung, jangan lupa dikunci biar apa? Biar datanya nggak berantakan ketika kita masukkan. Nah, setelah itu tarik lagi, kita samain aja, mau tarik berapapun sama aja sebenarnya. Kemudian copy, pindahkan ke kanan, kita paste. Salah lupa, kita pastenya paste spesial lagi ya, paste spesial. Biar apa? Biar datanya nggak ikut berubah ketika pindah-pindahkan. Nah, udah berubah. Sort and filter kita urutkan dari yang paling besar ke kecil. Oke, udah nih, kita sama lagi, kita pakai average lagi, cari rata-ratanya lagi dari data ini. Oke, enter. Seleksi ini dapat dari 10 tadi, samain 10. Oke, ambil rata-ratanya, average. Copy, tutup kurung, enter. Stdef juga sama kayak tadi, sama dengan stdef, buka kurung, drag, tutup, enter. G3 ini juga datanya sama, diambil kayak G2. G3 ini adalah keturunan ketiga dari induk tadi, parental tadi. Guys, nih kita bisa lihat nih dari stdef 80 induk keragaman yang beragam, 400, 300, 200 sekian. Terus stdef-nya berubah nih jadi 23. Kemudian anak kedua makin kecil, makin ke kanan makin kecil nilainya. Menandakan apa? Menandakan nilai keragaman itu makin kecil atau makin akurat, makin seragam. Nah, itu berarti data yang akan kita gunakan. Data ini bisa kita gunakan untuk mencari keragaman jenis kelamin ikan jantan, ikan nila jantan. Kemudian rata-rata bobotnya nih meningkat dari yang 320 ke 447. Rata-rata bobot makin naik, nilai seragamannya makin rendah. Nah, berarti datanya makin bagus, makin ke kanan makin bagus, makin keturunan makin G4, G5, G6, G seterusnya, itu dia akan makin kecil nilai stdef dan nilai rata-ratanya. Nilai keberagamannya makin sama nih, 400 semua, hanya beda 10-20an. Stdef-nya makin kecil, menandakan nilainya itu makin seragam. Kemudian kita lanjut ke genetical gain. Nah, genetical gain ini jadi digunakan untuk mencari genetikal sebelumnya dan untuk memperbaiki genetik selanjutnya. Jadi untuk mendapat genetik selanjutnya yang lebih baik, atau kita untuk mengetahui nih genetika dari ikan ke genetik selanjutnya. Jadi kita untuk mencari genetik selanjutnya, mengetahui data genetik selanjutnya, kita bisa pakai ini rumus genetical gain rata generasi T atau generasi yang
misal G1 dikurang rata generasi 0 atau generasi awal dibagi rata generasi 0 awal dikali 100. Kita langsung masuk nih, kita pakai paste ini guys ya, paste spesial. Kenapa kalau nggak pakai paste spesial itu datanya akan ikut rumus ini kan, di bagian kolom ini tuh nggak ada F2 F11 ini, dia nggak ada nih, adanya A B C D F G, nggak ada data F nya. Makanya ingat paste spesial ya, spesial. G2 juga sama, kita pakai ambil rata-rata yang ini guys ya, yang seleksi, kita seleksi pastenya paste spesial. G1 bener gak nih datanya? No, kita pakai yang ini. Oke. Nah, rumusnya ini, pakai rumus yang ini, yes. Oke, kita langsung aplikasikan ya. Sama dengan generasi 1, sebelumnya dikurungin dulu, lupa. Kurung generasi 1 dikurang generasi kedua, tutup kurung, dibagi generasi 1 generasi 0, kemudian dikali ke bintang 100, enter. Nah, didapat nih guys ya, segini GG1 nya, generasi genotip generatif gen, sorry. Kemudian G2 nya juga sama dengan G2 dalam kurung G2 kurang G sebelumnya itu G0, G awal G0, tutup kurung, dibagi dari G0 nya itu sendiri, kemudian dikali 100, enter. Ini juga sama dengan G3 dalam kurung ya guys ya, jangan lupa nanti hasilnya beda kalau nggak dikurungin. Awal tutup kurung dibagi di awal, kemudian dikali, lupa saya, enter. Nah, hasil ini ya, makin besar gennya, maka makin bagus genetiknya. Oke guys, nah saya jelaskan lagi, genetikal gen itu adalah peningkatan kualitas genetik sebelumnya ke genetik selanjutnya. Nah, di sini kan G1, G2, G3-nya itu makin naik. Dari G1 ke G3 itu makin naik, menandakan nilai genetiknya makin bagus, makin kualitas makin baik genetiknya. Oke, setelah kita dapat nilainya dan ternyata genetiknya makin meningkat, makin bagus, kita lanjut ke pembulatan dan pembuatan grafik data seleksi kualitatif. Oke, setelah kita dapat nilainya dan ternyata genetiknya makin meningkat, makin bagus, kita lanjut ke pembulatan dan pembuatan grafik data seleksi kualitatif. Oke, kita pakai data dari G3 nih, G3 yang udah dipaste spesial, kita copy, kemudian pindah ke sini. Jangan lupa pastenya paste spesial biar nggak berubah. Nah, sudah segini, kemudian kita pakai pembulatannya, itu rumusnya round data ini, data yang sejajar, koma 0,1 pembulatan
Jadi nanti hasilnya itu bakal bulat. Oke, gitu. 458, 459. Sebenarnya bisa manual, cuman biar lebih cepet pakai ini rumus. Kemudian kita tarik ke bawah, guys. Tarik ke bawah sampai data beres. Oke. Nah, datanya sudah masuk. Siap. Selanjutnya kita tulis ulang. Kita mau cari pembentukan tabel ini, kita harus menyusun ulang pembulatan ini. Jangan sampai ada data yang sama gitu. Nih kan ada 4337 nih. Nah, 4337 ini kita tulisnya nggak boleh 3, tapi harus 1. Kenapa? Nanti di grafiknya muncul 3, bukan 1. Nanti grafiknya jadi deret gini. Kita tulisnya manual ya guys ya. Nggak tahu saya cara cepatnya bagaimana, shortcutnya saya nggak tahu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. 48, 446. Nah, 446 ini ada 2, kita tulis 2. 442, 41. Berapa? 41-nya ada 3. Kemudian 38, 437. Kita masuk ke sini. Nah, ini tuh 23324 ini tuh bisa kita tahuin sebenarnya pakai ada rumus ini. Sama dengan countif dalam kurung ini nih, si pembulatan, nilai si pembulatan, oke, dikomain sama nilai si ini, nilai yang satu-satu ini. Mau ini kayak mau ini, bebas ya guys ya. Pakai ini ya, karena kita nyobain kurung. Jangan lupa kita kunci ya, karena kalau nggak dikunci nih datanya akan berantakan. Kita enter. Nah, nilai 1 kita tarik nih. Ingetin, ini ada 2, ada 3, ada 3. Nah, nanti datanya itu sama apa enggak nih? Kita lepas ya, tes. Nah, terbukti guys ya, datanya sama. 2, ada 3 di sini, 3, 2, 2, 2, 2. Oke. Oh, ada kesalahan saya guys. Saya nggak nyampe bawah ngedragnya. Ini kita bisa ganti aja ya. Nah, bener kan? Di bawah pantesan datanya berbeda. Nah, ke bawah ya guys ya. Perhatikan kembali, kemudian enter. Nah, salah kan? Oke, di sini guys ya kesalahannya. Oke, kita enter, tarik ke bawah. Nah, itu 426 ada berapa? Ada 3. Oh iya udah. Oke guys, kita masuk ke pembuatan tabel lagi. Pembuatan grafik data pembulatannya. Ini lakukan pembulatan ya. X ini kita pakai pembulatan. Average dari sini. Oh sorry, pas enter. Dari sini pakai berapa ya? 6 ya, sama 0 lagi sembunyi. Setelah itu kita drag, kita klik kanan. Oh bukan klik kanan, kita insert, recommended chart, pakai grafik chart ini aja. Itu buat grafik. Nah, data grafiknya seperti ini. Kita muncul, kita namain, kita kasih bold, kita namain kinetic gain kelompok 4. Kita klik di bagian sini, kita klik kanan, select data, kemudian add. Yang X ini kita pakai ini X, kemudian yang Y nya kita pakai yang
Gini. Oke. Nah, ini tujuannya pembentukan X dan Y itu. Nah, kalau kita ganti ini 6-nya jadi 5 boleh nggak? Boleh. Nah, dia akan berubah nih. Nah, itu tujuannya guys ya. Nah, kita udah dapet nih grafiknya. Oke, bagus kan nih. Di sini saya mau apa ya? Mau dibentuk aja nih jadi jadi data gelombang-gelombang gini boleh nggak? Boleh. Nah, jadinya cakep kan? Oke. Nih, des datanya ya. Oke. Sekian penjelasan pengolahan data seleksi kualitatif menggunakan Excel. Mohon maaf apabila ada kesalahan prosedur, proses pembuatan Excelnya, pengolahan datanya, dan pengertian maupun lainnya sebagainya. Mohon maaf dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.